Halo semua, balik lagi di YouTube Skutek. Kali ini kita mau review Xiaomi 13T setelah 2 bulan dipakai sebagai daily smartphone. Jadi saya dapat Xiaomi 13T di penjualan perdananya 6 Oktober kemarin. Hype-nya sih luar biasa ya kalau kita lihat dari penjualan yang ada di marketplace, baik Tokopedia, Shopee, ataupun di Lazada. Karena memang spek yang dibawa serta fitur yang ditawarkan memang sangat menarik. Belum lagi bonus tumbler atau shutter button saat penjualan perdananya membuat value-nya makin oke dengan harga di 6,5 juta saja. Kalau teman-teman beli sekarang harusnya sih sudah semakin turun untuk harga baru ataupun second-nya. Nah, beberapa fitur menarik dari Xiaomi 13T, yang pertama tentu main kamera yang coinciding with Leica. Hasilnya seperti apa? Nanti kan kita bahas di belakang. Selanjutnya ada rating IP68, layar AMOLED yang punya peak brightness di 2600 nits, serta refresh rate 144Hz untuk aplikasi tertentu saja. Selain itu, Xiaomi 13T juga support pengisian daya cepat di 67 watt, yang mana kepala chargernya juga sudah disertakan di paket penjualannya. Jadi kalian nggak perlu beli lagi adapter chargernya. Dengan beragam fitur menarik tersebut, Xiaomi 13T hanya dibanderol di 6,5 juta saja, dan seperti biasa kalau kalian mau cari di marketplace, harganya pasti jauh lebih miring dari SRP punya Xiaomi sendiri. Oke, desain di Xiaomi 13T ini terasa lebih fresh dan stand out kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Layar 6,7 inci juga masih nyaman digenggam berkat lekukan di bagian back covernya. Back covernya sendiri juga tidak licin karena terbuat dari vegan leather untuk yang warna biru seperti punya saya ini. Untuk panel sendiri menggunakan AMOLED dengan refresh rate 144Hz yang hanya bekerja di aplikasi tertentu yang mendukung. Sisanya tetap pakai di 120Hz. Untuk penggunaan di luar ruangan juga aman banget. Peak brightness di Xiaomi 13T ada di 2600 nits. Jadi untuk penggunaan di luar ruangan teman-teman nggak perlu khawatir, tetap kelihatan dengan jelas. Secara keseluruhan saya suka desain dari Xiaomi 13T ini. Untuk performa Xiaomi 13T ditenagai SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra dengan RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Nggak ada varian yang lainnya, jadi cuma satu varian. Untuk sebuah mid-range smartphone, Xiaomi 13T ini sudah cukup kencang. Sehari-hari saya menggunakan Xiaomi 13T untuk berbagai macam aktivitas. Mulai dari sosmed, merekam video untuk konten YouTube, lalu edit video di CapCut, dan juga kadang scripting tipis-tipis. Semua aktivitas tadi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala di Xiaomi 13T. Soal suhu, Xiaomi 13T memang akan terasa hangat saat digunakan secara intens. Namun sejauh saya memakai, suhunya masih terkendali dan tidak akan membuat performanya menurun. Overall untuk performa saya sih puas banget pakai Xiaomi 13T ini. Oke, masuk ke bagian baterai. Setelah 2 bulan pemakaian dan belum ada update lagi untuk softwarenya, baterai dari Xiaomi 13T ini justru rasanya malah boros untuk ukuran baterai 5000 mAh. Screen on time sehari-hari yang saya dapatkan ada di 4-5 jam saja. Pemakaiannya kasual tanpa gaming ya. Meskipun baterainya terbilang cukup boros, kabar baiknya Xiaomi 13T support fast charging 67 watt yang membuat pengisian dayanya bisa satset ke 100%. Klaim dari Xiaomi bisa isi sampai 100% dalam 42 menit saja. Dan lagi adapternya sudah termasuk di paket penjualannya. Jadi kamu tidak perlu beli adapter lagi. Oke, untuk bagian speakernya sendiri suaranya sih jelas, bassnya juga cukup terasa. Selebihnya silahkan teman-teman bisa nilai sendiri. Berikut sampel audio dari speaker Xiaomi 13T. Salah satu gimmick utama di Xiaomi 13T adalah kamera yang co-engineering with Leica. Dan ini hanya di main kameranya, untuk selfie kameranya tidak ya. Untuk hasilnya, ya kebanyakan memang bagus dan saya sendiri pun juga suka hasil foto maupun video dari main kamera Xiaomi 13T. Terkait apakah adanya miss atau ngaco brightness-nya gitu ya, tentu ada. Di kondisi tertentu saat sedang foto terkadang kita masih perlu tekan dulu untuk menentukan fokusnya agar hasilnya lebih oke. Untuk perekaman maksimalnya ada di 4K 30fps dan 1080 30fps untuk selfie kameranya. Dan fps bulan terakhir kebanyakan konten-konten di channel ini direkam dengan menggunakan Xiaomi 13T. Oke, langsung saja kita ke sampel foto dan video dari Xiaomi 13T.
Xiaomi 13T di kamera selfie-nya, kamera depan. Resolusinya cuma pentok di 1080 30 fps ya, dia nggak bisa 60 fps. Kayak gini. Apakah stabil? Ya nggak tahu juga. Nanti coba lihat, tadi sempat agak lari sedikit, apakah bisa stabil atau enggak. Nah, teman-teman bisa nilai ini jarak dari mulut ke mikrofonnya kurang lebih hampir 2 jengkal. Nanti audionya apakah baik apa enggak, ini teman-teman bisa nilai. Oke, jadi ini hasil perekaman dari Xiaomi 13T di resolusi 1080 60 fps. Kita jalan-jalan santai. Kita push. Jadi kita lagi di sekitaran Jogja untuk sampel video Xiaomi 13T. Jadi sekalian ngomong keinget belum ambil sampel foto buat yang kamera belakangnya. Nah, ini adalah perekaman maksimalnya di 4K 30 fps. Ini mendung ya. Kayaknya sih stabil ya, tapi coba nanti kita lihat apakah final resultnya stabil ya. Ini kita lagi di warungnya Tuan Watiman, karena tadi dari Kota Gede terus mampir ke sini biar leren dulu sebelum balik ke rumah lagi. Ya gini kalau di low light ya. Kesimpulannya, Xiaomi 13T bisa dibilang HP yang all-rounded dan sulit dilawan di range harga 6 juta. Untuk sebuah mid-range smartphone, Xiaomi 13T menawarkan banyak fitur yang belum tentu ada di kompetitornya seperti rating IP68, electronic SIM, Wi-Fi 6, dan tak lupa main kamera yang co-engineering with Leica. Saya bisa merekomendasikan Xiaomi 13T ini ke teman-teman yang punya budget 6 juta dan mau presto performance yang oke. Xiaomi 13T sangat cocok buat teman-teman yang berkebutuhan seperti itu. Sekian video review untuk Xiaomi 13T. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe. Komen juga boleh. Kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum.